Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Boki Jaregani Arif dengan NPM 094124111004 dari kelas B Farmasi angkatan 2024. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah kedudukan fungsi bahasa Indonesia. Nah, yang dimana terdapat beberapa poin yang akan saya jelaskan. Nah, yang poin pertama ini ada asal-usul. Asal-usul bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang telah digunakan sebagai lingua franca di abad ke-7. Lingua franca di kepulauan sejak abad ke-7. Nah, pada awalnya bahasa ini digunakan dalam perdagangan dan interaksi antar suku. Yang kedua ada Sumpah Pemuda 1928. Dalam Sumpah Pemuda, para pemuda Indonesia menyatakan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Nah, ini menjadi momen penting dalam sejarah kedudukan bahasa Indonesia. Nah, yang ketiga itu ada Proklamasi Kemerdekaan 1945. Setelah kemerdekaan, bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bahasa ini menjadi simbol identitas nasional dan kesatuan bangsa. Dan yang terakhir itu ada pendidikan dan media. Nah, maksud dari pendidikan dan media ini, bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah, di media massa untuk memperkuat penggunaannya di seluruh wilayah Indonesia. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait fungsi bahasa Indonesia. Di mana terdapat beberapa poin juga. Yang pertama ada sebagai bahasa resmi. Bahasa Indonesia digunakan dalam pemerintah, administrasi, dan hukum ini sebagai bahasa resmi. Nah, yang kedua ada bahasa pengantar pendidikan. Ini digunakan dalam sistem pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Maksud dari ini itu untuk memudahkan komunikasi dan transfer komunikasi. Nah, yang ketiga ada bahasa kebudayaan. Bahasa kebudayaan ini mengandung nilai-nilai budaya dan kearifan lokal, serta menjadikan media untuk mengembangkan sastra dan seni. Dan yang keempat ada bahasa persatuan. Ini berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa bagi masyarakat Indonesia yang memiliki berbagai suku, bahasa, dan budaya. Dan yang terakhir ada komunikasi internasional. Bahasa Indonesia semakin diakui di tingkat internasional, menjadi bahasa pengantar dalam berbagai forum dan pertemuan internasional. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Di sini saya akan menyimpulkan tentang bahasa Indonesia ini memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sejarah dan perkembangan bangsa. Sebagai bahasa persatuan, bahasa ini tidak hanya berfungsi dalam komunikasi sehari-hari, tetapi juga menjadi alat untuk memperkuat identitas dan kebudayaan bangsa Indonesia. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton apa yang telah saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.